Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Saya host yang jadi-jadian. Host baru jadi nih. Percobaan, tapi jangan dibully. Namanya jangan juga belajar. Host. Perkenalkan kita punya teman nih. Wah, rekan kita 3 sahabat. Semuanya honorer, Bro. Masih kere. Jangan nama ini enggak ini. Oh, ini mah enggak ya. Ada Alhamdulillah ini teman kita yang alhamdulillah sudah jadi rezekinya bagus nih. PNS itu juga dengan perjuangan yang sangat perih pastinya. Honor gitu. Oke, perkenalkan. Saya agak ini jauh teh. Oh dia. Perkenalkan teman saya yang satu ini adalah Bapak Reja. Bisa dipanggil James. Dan rekan saya yang tengah ini Muhammad Ihsan, dan yang satunya berbaju merah tentunya amis lamun diletak namanya Pak Yayan Nuryaman. Oke. Kita akan melakukan bincang-bincang sedikit masalah tentang kependidikan. Bukan hanya pendidikan tapi juga tentang kehidupan mereka. Kepo kan? Pasti mau tahu kan apa aja? Oke, pertama saya akan bertanya pada Pak Yayan. Masih lajang, Bro, single, tapi karirnya udah bagus. Insya Allah rezekinya juga bagus. Amin. Oke, Pak Yayan. Ya. Pak Yayan Nuryaman. Ya. Pak Yayan itu berasal dari kota Bogor. Bukan Bogor. Bukan. Bundar. Itu kota apa bukan, Mas? Itu lebih ke area village. Oh, tapi ada di Google Map ada? Ya, sekarang belum ada. Belum Kayak ada. Palestina sekarang nggak ada. Palestina dihapus ya? Iya dihapus. Aduh, ini saya juga bundar belum ada di Belum Google. ada. Belum ada. Kalau pengen ada gimana caranya, Mas? Saya juga nggak tahu mas. Jadwal. Mas kan mantan alumni SMA Ciawi Gebang nih, Mas. Iya. Jangan panggil Mas lah, Bro. Boleh. Dulu lulus dari SMA Ciawi Gebang tahun berapa? Saya lulus dari sini itu sekitar tahun 2014. 2014. Mungkin ada teman-teman yang satu alumni dengan saya yang lagi nonton. Hai. Iya. Alumni 2014. Perlu WA-nya enggak? Boleh. IG. Nanti DM aja di IG saya. Oh, oke, Mas. Kenapa? Dulu waktu kepala sekolahnya siapa? 2014. Saya Pak Haji Nding. Pak Haji Ding. Wali kelasnya. Wali kelas Bu Eep. Kelas 3. Kelas 3. Oh, barangkali ada yang satu kelas sama Bung Yayan. Ada yang satu kelas. Ada yang kangen, silahkan. Boleh DM. Datang aja ke SMA Ciawi Gebang lah, Ya. biar enak. Biar enak. Silaturahmi. Nimpukinnya biar enak. Aduh. Gimana? Oh, itu tadi iklan ya? Ada iklan ya? Bikin apa ya? Oke, Bro. Biasa. Lulus dari situ 2014. Iya. Sempat nganggur nggak? Apa langsung Enggak, kuliah? saya lanjut. Saya tipikal orang yang semangat. Hidup saya semangat, optimis. Itu bisa semangat gitu, motivasinya apa? Motivasi saya masa depan. Wih. Masa depan saya itu saya kira cerah gitu ke depan. Amin. Kita doakan. Bagus. Makanya ada istilah ketika malam tiba, ya pandanglah di langit itu ada bintang yang paling bercahaya. Oh, gitu? Menurut kamu. Nah, itulah jalan kehidupan kamu. Itu bagaimana kalau langitnya mendung, Mas? Nah, itu berarti sedang error aja. Karena memang harapan itu tidak semuanya bakal tercapai. Betul. Manusia hanya bisa berencana, Mas. Betul nggak? Betul. Tuhan yang menentukan. Tuhan Oke, yang tapi bagus. Bagus. Masih punya impian. Itu udah bagus. Mohon maaf, Bapak siapa ya? Saya tukang cilok. Kebetulan lagi corona, saya nggak boleh jualan, jadi ya Sampingan saya- dong. ini sampingan Sampingan. jadi MC lah. Iya. Susu garam ya. MC istri matis. Mas, kok sempat nanya gitu, Mas? Kalau saya usah takut. Oh. Udah bahasanya luar biasa. Oke, Bro. Ya, gimana lagi? Kuliah berapa tahun, Bro? Kuliah saya mungkin termasuk orang yang singkat dalam kuliah. Ya, meskipun masih di atas Pak Aceh. Saya kuliah 3 tahun. Di bawah. 3 tahun setengah lebih lah, lebih sebulan. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu sarjana, Bro. Enggak, D3.
Berarti saya telat. Pantesan cepet bro. Oh, enggak sarjana. Oh sarjana. Sarjana. Berarti Anda luar biasa. Iya, Kadang-kala kan alhamdulillah. kuliah itu sampai 5 tahun, 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Anda 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Luar biasa. Ijazah Nggak ada ya? pulang bro. Ijazah ada di sana. Mungkin saya- mungkin menurut Bro Yaya Titi ijazah disimpan di tempat yang lebih aman. Nah, itu. Diamankan. Yang kedua saya itu tipikal orang yang suka memberikan kenangan kepada orang lain. Oh gitu. Iya, jadi ijazah saya simpan di universitas yang pernah saya pelajari. Kenang-kenangannya buat siapa bro? Buat rektor. Wah, Sibuk amat rektor. Batas ijazah situ. barangkali rektornya kangen lihat ijazah Bro Yaya. Makanya saya kenapa 3 tahun setengah bukan saya yang mau. Dosen-dosen saya pengen cepet ngeluarin saya. Benar bro, aduh. Risian. Bukan pintar juga mas saya itu. Ya, rudat budak iri gitu barangnya bro. Saya kebanyakan tidur di kampus jadi diusir mas. Luar biasa. Memang jarang sih bro ya. Kadangkala kuliah itu hanya cita-cita sebagian teman kita. Iya, betul. Dengan faktor ekonomi mungkin Anda sudah termasuk orang yang beruntung bisa kuliah. Alhamdulillah. Lulus lagi. Lulus. Dan sekarang bro, sekarang menjadi apa bro? Superman? Enggak. Apa? Gaban? Bukan. Apa? Marbot. betul. Saya ingin jadi marbot. Saya lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah. Emang ada hubungannya marbot sama dekat sama Allah bro? Bisa. Begitu. Iya. Ketika kita menjadi marbot, kita selalu berwudu masuk ke masjid. Nah itu kita lebih dekat. Mau ya harus iya. Kirain numpang tidur di masjid bro. Mau gak mau ngirit-ngirit biar Mau gak mau kita sholat. Mau gak mau kita adzan. Sekarang udah ada. Ya alhamdulillah. Sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja ya guys. Alhamdulillah aja. bagus. Alhamdulillah sekarang bro, dengar sudah tercapai keinginannya untuk menjadi seorang guru. Apakah benar? Beberapa kalau kepuasan saya menjadi seorang pendidik alhamdulillah saya sudah terpenuhi. Iya. Namun kita tahu di Indonesia menjadi seorang pendidik itu ada grade. Iya. Menurut saya ya, Iya. ada grade honor pun dibagi lagi kan. Ada honor provinsi dan lain sebagainya. Nah, namun di level untuk pendidik di dunia pendidikan saya belum mencapai top up-nya. Oh, gitu. Paling atasnya belum sampai ke topnya. Masih middle lah. Ya, saya merangkak. Belum diberi rizki oleh Allah saja. Iya. Yang penting mah kita selalu kerja. Kesempatan pasti ada. Kesempatan masih ada alhamdulillah. Insya Allah lah. Saya tetap terus berusaha. Itu kunci sukses adalah tetap berusaha. Ya. Karena tidak ada proses yang mengkhianati Hasil betul bro. Inilah bekas marbot ternyata memang menjiwai sekali ya. Luar biasa peran Anda sebagai seorang marbot. Wah, itu ibadah yang istilahnya amal jariah bro. Amal jariah. Amal jariah itu amal yang bakal menyelamatkan kita di akhirat kelak nanti. Insya Allah bro. Insya Allah. Marbot itu kadang-kadang kan dipandang sebelah mata bro. Betul. Ya kan? Bukan matanya digini, bukan. Ngajar. Kira bro. Apaan tuh? Maaf. Siapa sih? Hanya terus. Aku salah sih. Masalahnya luar biasa. Ini bakal mengganti Karni Ilyas kayaknya di TV One. Oh iya. Karena alias. Karni alias. Alias bom. Kalau jadi Karni alias benar saya nggak bisa bro. Oh iya. Saya nggak bisa ngomong yang pelan gitu. Harus cepat ngomongnya. Karni alias kan ngomong tuh kayak sambil mikir gitu. Betul. Hati-hati banget ya. Kalau saya mah ceplos-ceplos bro. Rek nitanya rek tuh lah bro. Sekarang. Bener udah jadi guru di SMA Ciawi Gebang bro. Kenapa? Sudah jadi guru di SMA Ciawi Gebang sekarang. Alhamdulillah. Awal karir tahun berapa bro? Hah? Awal berkarir di sini. Awal berkarir di SMA Ciawi itu saya sekitar tahun 2018. Jadi ketika saya lulus bulan Juni itu belum wisuda ya. Bulan Juni kemudian Belum saya masuk. sudah ngajar ya. Luar biasa. Bukan sudah mengajar. Tapi yang penting kan ijazah atau surat kelulusan sudah ada. Wisuda itu hanya seremonial. Betul. Nah, ketika lulus saya bulan Juni, saya terus setelah Lebaran ketika itu saya masih ingat masukkan lamaran. Nah, lamaran
cinta. Oh gitu. Kepada Bapak Kepala Sekolah. Hai. Bapak kita tercinta Bapak Haji Dedi Hidayat, MMPD. Mantap. Nah, itu saya masih ingat dulu awal berkarir, syariatnya itu atas tanda tangan dia mungkin ya. Luar biasa. Mantap. Itu ketika memasukkan lamaran dulu. Kemudian itu saya posisi belum wisuda mas. Iya. Bulan Juni itu. Banyak pesaingnya pasti bro ya. Oh banyak. Saya itu ada 2 wawancara, kemudian ada micro teaching juga. Jadi tidak semudah semudah, membalikan iya. pakaiannya bro. Iya, tidak semudah membalikan Iya. telapak tangan. Tentu dengan bantuan doa barangkali bro. Bantuan doa orang tua, kemudian ya keikhlasan Orang tua masih ada. Alhamdulillah masih komplit. Masih komplit. Masih komplit alhamdulillah. Namun sayang orang tua saya kedua-duanya anak yatim piatu. Pastinya bro. Karena udah kolot bro. Udah tua orang tua saya. Udah tua ya. Berarti nggak pernah ketemu sama nenek kakek? Oh pernah. Pernah dulu kecil ya. Kirain bro. Kalau mau ketemu sekarang saya ketemuin. Dibunuh dong saya. Mati dulu dong. Bro. Ya. Enak sih jadi guru bro. Enak gak enak sih. Enaknya kita bisa mentransferkan ilmu. Oh gitu. Gak enaknya itu pertanggungjawaban. Kan transfer ilmu harus 7 guru juga. Iya, emang. Cuman kan Emang secara tahu nomor rekeningnya bro? bukan nomor rekening. Bukan uang, Mas. Bukan uang. Oh iya. Ilmu. Itu beda lagi, itu gaji saya. Ilmu saya. Tapi ini ngomong-ngomong tentang guru, ini pendapat ini kan Pak Yayan sebagai guru yang bagus ya. Jadi apa itu sih guru tuh sih? Tadi kan katanya transfer ilmu dan lain-lain. Emang apa sih guru tuh Pak Yayan? Ntar saya mau tanya, ada siapa? Tiba-tiba langsung nanya. Jadi Bapak mau ditanya, mau nanya gitu. Nah, ini siapa? Dari tadi tangannya gini terus. Enggak ada sekarang enggak. Oh enggak. Mas, anda siapa? Kok nanya terus? Tapi gue ini siapa ini? Di sini ngapain? Jadi intinya kita menjadi seorang guru itu ya kita harus ikhlas bakti bina bangsa pertama. Ikhlas. Bener. Bakti bina bangsa. Kalau kita gitu menjadi- enggak digaji tuh. Bukan dalam artian gak digaji juga karena saya harus hidup juga mas. Harus menghidupi keluarga saya, orang tua saya. Kamu udah nikah, Mas? Belum. Ya itu sih. Rencana. Rencana. Ada mau rencana mah ada. Ada rencana. Calonnya mas? Belum punya. Tapi ngomong Guys. tapi ngomong ini ya itu banyak mantannya loh. Gitu? Mantan apa? Mantan dicerai. Oh, kayak yang kenal sama bro ya? Kenal saya barusan tadi. Kuliah bareng nggak kuliah? Enggak. Oh, Oh ini mah junior saya. jangan sekali-kali bareng sama dia bro. Saya 3 tahun Mas dibohongi Mas. 3 tahun? 3 tahun saya. 3 tahun. Oh, ada yang lebih lama lagi kayaknya, Pak Andi. Itu Sama. Satu angkatan. Saya baru kenal ini udah dibohongin sebenarnya. Baru sadar sekarang? Iya, tapi terus nggak apa-apa. Berarti daya kesadaran anda itu loadingnya telat bro. Iya, saya telat saya. Iya. Enggak, saya dipikir ini anak bener gitu. Dari mukanya kan melas ya. Tapi emang bener bro. Bener sih anaknya mah. Kelakuannya aja. Kenapa Anak- emang? Hah? Emang kenapa? Ya gitu lah. Sulit untuk diungkapin. Iya, betul bro. Nah itulah intinya kalau enaknya jadi guru ya itu tadi bisa mentransfer ilmu. Kalau nggak enaknya ya kita takutnya gitu ada hisab di akhirat nanti. Ya tentunya pasti setiap orang akan menghisab. Luar Iya. biasa, betul Akan sekali, dihisab betul. Maaf, Inilah. Anda guru apa sih? Saya guru Oh iya, guru apa sih? sejarah. Sejarah agama. Kok kayak guru agama ya? Sejarah agama. Mas. Sejarah ya? Iya. Sejarah, bicara soal sejarah bro, Indonesia kan sekarang ya 2020. 2020. Batur sekali. Terus dibayangin. Ada yang udah nggak sabar, pengen ditanya. Beri usap-usap suku, ulah dilatih. Takut saya kegendangan ya, lama-lama sih. Oke, lanjutlah. Lanjut ke teman yang Yang kedua. kedua, Bapak Muhammad Ihsan. Sebenarnya belum jadi bapak, Belum. Ya, belum kan? AA. Calon bapak. Calon bapak. Tapi Tapi kalau belum menikah ya pak ya? Belum. Tapi calon? Insya Allah nanti. ini serius nih, kalau ada enggak Ada nih? enggak? Biar barangkali ini ada teman yang masih jomblo gitu kan. Barangkali ada yang mau Iya. melamar, siapa Gitu. lamarannya?
ini kartu kuning, ijazah terutama. kadang Pak Isan, Waiting list. Pak Isan tuh kadang gimana ya nggak bisa Misterius. ditebak, misterius. Misterius. Iya, betul. Tapi kesini agak bocor juga sih. Tapi saking misteriusnya, waktu pas sholat pulang bawa kotak amal mas. Kenapa itu? Iya. Nyarinya. Bukan kotak amal. Ada yang lucu mas dari itu. Apa? Apa itu? Masalah celana ya. Oh. Saya belum tahu ini. Enggak apa itu. Sejak kesini kan mulai. Iya kan. Oh iya. Banyak datang. Saya siapa sih? Banyak nyawa. Kok bapak kayak kohos ya? Tapi saya jadi penasaran, kenapa celananya mas? Biasa. Biasa. Cemen. Jadi ini jomblo apa udah punya pacar nih biar netizen Jadi- atau yang nonton tahu nih. Sedang dipixkan kalau jodoh nanti. Iya, betul. Kan kalau pacaran kan kalau dalam agama kan tidak boleh. Kalau Iya, bagusnya mah betul, Pak. mendekati Betul. ya mendekati pernikahan baru difixkan. Betul, Taruh, Bang. Kan Betul, taruh Bang. tidak boleh berlama-lama ya. Betul, Kalau di Bang. pacaran setahun 2 tahun itu pandangan saya itu kayak gitu. Jadi Tapi yang dekat ada. ada. Cuman tinggal difixkan ya insya Allah. Mau enggak gitu ya? Mau tidak. Jadi mah enggak gitu ya? Iya, Kalau yang enggak ya, Kalau enggak ya? tinggal nangis. nggak usah nangis loh. Masa cowok nangis? Cemen. Cemen nangis gara-gara Jangan nangis dong. Net kemarin kata kepala sekolah kan apa? Iya. Cewek itu lebih banyak dari cowok. Iya, betul. Kata kepala sekolah juga tahu. Tapi ini Jangan nangis juga. Ini juga Saya menarik dong. juga ini Tanya dong. tentang perbandingan Iya. wanita dan laki-laki. Emang sih kalau di seluruh dunia laki-laki mungkin lebih sedikit dari perempuan. Tapi kalau kita lihat di Jawa Barat ternyata antara laki-laki dan perempuan itu justru seimbang. Oh sama 50 ya? Seimbang. Seimbang kalau datanya saya. Menurut apa itu? Data. Pernah waktu dulu Ridwan Kamil menikah. Jadi ya wajar kalau banyak jomblo mungkin deh. Itu wajar gitu ya. Enggak juga sih. mungkin itu mungkin itu persepsi anak yang jomblo. Iya. Kalau persepsi kita sih mungkin. Iya, betul. Beda ya. Tapi tetap yang namanya pernikahan mah hal yang wajar ya bro. Wajar. Itu adalah sebuah niat yang mulia. Iya. mungkin ya. Jadi kalau pernikahan itu tidak boleh terlalu dipaksakan. Ya, betul. Gara-gara tekanan dari pertama sudah menikah semua jadi kepaksa nikah betul. doang kan nggak boleh. Tapi Dan- jangan ditunda-tunda juga. Itu tidak boleh. Ketika sudah ada calon, kita sudah berumur, semuanya ada, kenapa tidak? Ini kok jadi ngomongin pernikahan? Ya, kita kan ini lagi Padahal ya bukan ke guru. tidak apa-apa gitu. Siap. Maksud gini memotivasi bagi yang belum nikah. Betul. Nah, itu nanti di akhir saja Pak Reja. Gitu ya? Nggak Iya. jadi masalah itu. Soal ini pengantar. Oh, Anda belum ya? Saya belum juga. Oh, bukannya udah tua? Bukan tua mas. Bukan tua. Kedaluarsa. Awet, kolot. Oke Pak Isan. Pak Isan itu sebenarnya bukan alumni dari SMA Ciawi ya? Bukan. Bukan. Dari SMA mana? Pak Saya Isan? dari SMA yang satu Kuningan. Semansa. Semansaku. Semansa tuh. Semansa dong. Ada senior atau ada rekan. Waktu itu Pak Agus Hakim. Bagus Hakim, Pak. Kepala Tahun berapa Pak? Lulus Saya SMA. lulus tuh 2014 sama dengan Bro Yaya. Oh, satu angka. Kalau dengan Pak Reja beda setahun nih Pak ya? Enggak. 15 tahun. Duluan mana? Duluan. Nanti dia belum ditanya. Oh, nanti. nanti juga tahu. Kepo ya? Gak sabar. Kangen kayaknya sama dia. Pak, siapa sih Pak? Ini juga nggak tahu. Gini dong. Udah. Dia udah insaf. Insaf. Ada yang ngegor Pak dia. Oh, Pak Agus Hakim 2014. Langsung kuliah, Bro. Langsung kuliah. Ya gitu. Gimana kuliah waktu itu? Kalau yang kemarin lihat berarti tahu ya saya kuliah kemarin di UPI jurusan sosiologi. Wah, luar Wah, itu biasa. UPI ya, cuy? Upil. Upil. Upil itu yang kembar ya dari Malaysia. Filipin. Oh, Jauh. UPI bos. Nah tadi ini menyinggung marbot, sebenarnya bukan dia yang marbot, saya yang marbot. kebalik. Oh iya, Kebalik. makanya setahu saya yang jadi marwat itu Pak Isan kenapa ya? Kenapa nanya marbot coba? Tadi salah informasi. Salah informasi. Iya nih marbot. Misinformation. Ya biasa lah mas. Gak apa-apa. Siapa aja yang jadi marwat nggak masalah. Apa-apa. Mulia loh, jangan salah. Oh iya, alhamdulillah. Berarti selama jadi marbot itu waktu Bapak kuliah. Kuliah saya 3 tahunan lah jadi marbot. Wah. 3 tahun. Setahun terakhir karena menjelang Di skripsi. Bandung? Di Bandung. Menjelang skripsi ngekos. Soalnya semester saya itu semester
dari tingkat 2 ke sana tuh sudah mulai kerja sambil ngajar bimbel kah, ngajar di madrasah. Jadi sambil kuliah lumayan kan ngajar bimbel, madrasah, ngajar ke pesantren kemana bae. Yang penting kan bakatnya ono ya. Mantap. Wah, luar biasa pengalamannya. Jauh pengalaman saya ya. Saya ngajar dong. Kesan-kesannya Pak ngajar di sana di Bandung itu kan bukan kelahiran Bapak ya. Iya. Banyak orang yang istilahnya Bapak nggak kenal mungkin ya. Iya. Tapi emang beda sih antara anak-anak di Kuningan dengan Bandung. Bedanya? Kalau Beda. Bandung kan kota Beda, itu metropolitan. kan Bandung, sini Kuningan. Kalau sama namanya kembar Pak. Kan beda kota. Oke. Tapi beda emang secara peserta didik lingkungan karena kan kota metropolitan ya Bandung ya. Betul. Metropolitan dalam artian waduh. Bedanya itu maksudnya dari cara mengajar. Cara pengajaran saya juga membedakan karena dari si anaknya juga beda dari segi pergaulannya, dari segi fashionnya. Beda jauh dengan Ciawi yang dalam artian ya masih kayak gini. Kalau Bandung kan beda. Anak-anaknya juga wow luar Karena biasa. kota ya. Iya. Perbedaan. Ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi masih. Dengan dunia Saya hiburan. tahu ya. Iya, Iya. mungkin itu mahal yang biasa. Kalau masalah biasa. kota sama bukan kota itu biasa. Biasa. Jangan Biasa. dijadikan perbedaan yang mencolok. Iya. Yang Justru itu menjadi- penting daya pikir anak. Nah, Tuh, bedanya di mana Pak? Anak kota sama anak kampung. Anda ketika mengajar nih anak kota ya, tuh memperhatikan otomatis Iya. anak. Itu daya tangkap anak kota seperti apa Pak? Enggak maksudnya Yang- gini. Mungkin Bapak siapa sih? menurut saya sih sama sih mungkin. ya jadi Sama sih mungkin. Anda kan belum pengalaman di kota Enggak, Pak. maksudnya Ini dulu yang pengalaman di kota Pak. Sekarang kan di Iya, kota udah sebelum di sini. Oh, diam, Iya, diam. Udah nggak sabar Pak. sebetulnya masalah daya tangkap atau kecerdasan sebenarnya sama saja. Sama saja. Yang bedakan mungkin dalam segi kebiasaan. Iya. Kalau anak kota kan mungkin karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang segala macam, jadi lebih bebas. Mungkin Iya, pastinya. kondisian lebih susah. Dalam segi kerapihan juga. Kalau anak-anak di desa ya dalam artian desa, kampung, dalam artian mereka tuh kadang-kadang tidak seaktif anak-anak yang di kota. Wah, iya. Kondisinya harus memancing bagaimana kritis. Tapi mereka tuh kalau sudah kritis ya bagus juga. Jadi ya sama-sama saja. Yang membedakan hanya mungkin dari kalau dalam psikologi ya kebudayaannya yang dibiasakan dengan lingkungan kota dengan lingkungan desa. Iya. Sehingga membentuk karakternya masing-masing yang dimana satu sisi punya keunggulan masing-masing. Tidak bisa yang kota lebih unggul, yang kampung lebih unggul, tidak bisa. Iya. Makanya Kenapa Mas? Jangan nangis. Bisa. itu kenapa sih? Kakinya kenapa? Kakinya nggak mau diem Pak. Iya. Biasa Pak. Dan alhamdulillah sekarang Pak ya, Ya. Bapak itu salah satu mungkin istilahnya bujangan tapi sudah punya status PNS Pak ya. Waduh. Sukses. Luar biasa. Alhamdulillah. Sungguh hal yang istilahnya ya diharapkan banyak orang Pak ya. Betul. Sebetulnya Manggut terus. Bapak ngantuk Pak. sabar ya Pak. Nanti bisa saling komentari. Soalnya saya juga sebetulnya tidak berniat ingin menjadi seorang PNS sebetulnya. Saya juga masuk ke ranah ikut seleksi juga karena kan pesanan orang-orang tua. Sebetulnya saya juga ingin fokus ke dalam hal saya kan sosiologi maksudnya ingin lebihnya ke bidang penelitiannya. Tapi mungkin karena takdir berkata lain dan juga mungkin doa orang tua saya yang ingin menginginkan saya jadi sebagai seorang guru ya akhirnya alhamdulillah lah. Subhanallah ya. Ini juga bagian dari apa ya? Bagian Waduh, itu tangannya. masih sih Sri Mulat gitu. Sri Mulat. Kaget saya Mas. Pengen ditanya Mas. Oh, pengen ditanya. Saya belum pernah. Bapak siapa ya? Enggak tahu. Tangan saya Mas. Hati-hati Mas. Apa ya? Jangan diulangi Mas. Jadi lagi. Bapak satu perguruan sama dia. Bapak udah kabar kabar. Biarkan mereka berdua Pak. Siap. Kayak yang cuma diantep. Tuman. Tuman. Biar gak terlalu serius. Ya.
alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi PNS wah luar biasa, mungkin dari segi finansial mah insya Allah Pak ya. Iya, insya Allah. Tapi kan intinya finansial itu relatif. Relatif, Bukan betul. tujuan utama untuk mengabdi Pak. Betul. Karena guru itu sendiri kan mengingat dari istilahnya Ki Hajar Dewantara. Apa yang ingar sosum tulodo. Ki Hajar Dewantara. Iya, ingma dia mangun karso Karso. tuturi. Handayani. Apa artinya? Dari belakang kita mendorong, Mendorong. dari pinggir kita merangkul, Ya. dari depan kita menarik. Ya, ini Tapi kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh materi sini. Ya, betul. Bisa sih, Mas. meskipun misalkan misalkan saya PNS atau ini honor tapi tergantung orang. Jadi bukan ukuran materinya tapi Bukan. ukuran kebersyukuran. Ya. Kebersyukuran. Kebahagiaan itu bukan dilihat dari materi dan uang. Kebahagiaan itu dilihat dari isi dompetnya. Mas. Isi dompet apa ya? KTP-nya simpan di bank. Tapi benar. Kebahagiaan itu tidak bisa Betul. diukur dengan uang. Karena mohon maaf banyak juga sih yang di atas dari saya yang banyak Iya. yang mengeluh juga banyak. Iya. Iya, makanya jangan sekali-kali mengeluh, Mas. Nah, segi Allah saya bercoba untuk bersyukur aja kok. Betul. Jangan iri dengan orang lain lebih tinggi, jangan. Iya. Tinggi apanya maksudnya ini? Tinggi badan. Ya, semuanya. Iya. Tinggi Badannya, jabatan. jabatan, Ya. penghasilan apapun lah itu Ya. namanya. Iya. Tapi kita harus bisa bersyukur. Karena kalau kita lihat ke bawah masih banyak yang lebih Betul, kurang betul. jauh dari kita. Bukan berarti membandingkan ya Mas. Iya. Bukan berarti membandingkan ini fakta yang ada seperti itu. Oh iya. Dan ini juga ini saya juga Luar gitu juga ya biasa. ini jangan terlalu dibedakan misalkan ini guru honor guru Jangan. semuanya Jangan. sama Semua guru, sama. sama Jangan. seorang Jangan. pendidik Iya. meskipun honor tapi mereka punya Bukan honor lah, non PNS lah. non PNS Non-PNS. honor beda ya. Kalau honor terlalu kecil kan. Bukan, honor semua Iya, juga sama dapat saja. honor sebenarnya. Ya, semua orang juga dapat honor, Cuman paradigma di kita. kebudayaan Iya. kitanya gitu. Yang belum ASN itu anggap bahasanya honor, padahal kan Padahal nggak secara harus secara bahasa poten- itu iya, iya. juga sebenarnya. Secara potensi justru banyak. Sekarang artis juga mungkin bisa dikatakan honor. Honor. Artis dia di kontrak dapat honor. Iya, Berarti iya. bisa dikasih honor. Kenapa hanya guru ikut honor? Nah ini saya sebenarnya bukan tadi di awal nggak suka gitu. Iya, iya. Mengelompokkan jangan. Bapak nggak suka sama saya, Pak? Enggak. Ampun, Bos. Sebelumnya jabatan saya apa sih? Oke bro, ini ada satu obrolan yang memang sahabat sebenarnya, cuman kan kadang-kala kita kepo, Iya. pengen tahu silsilah apa dia. Iya. Ya, itu mah hanya istilahnya Pengantar. Ya. untuk memperkenalkan lebih dekat. Iya. Tak kenal maka tak sayang, itu istilah yang akan kita terapkan di sini. Betul. Makanya kita kan pengen lebih sayang lagi. Oke bro, alhamdulillah ya. Iya. Sekarang ya mungkin materi jangan dijadikan Patokan, acuan, patokan itu relatif lah. Relatif. Kadang-kala orang yang tidak menjadi PNS juga, rezekinya luar biasa. Wah, Betul banyak. sekali. Karena materi bukan diukur dari, jangan disamakan dengan rezeki. Iya. Nah, Iya. Itu saya pernah baca kalau nggak salah. di mana Pak? Status orang. Mungkin status saya. Pak. Mungkin. Oh mungkin. Bapak kenal saya? Makanya saya bukan. Oke, kita lanjut ke Bapak Reja. Pak Reji ya? Pahmi. Bahresi. Bahresi. Reza Pahmi Bahresi. Oh, Luar biasa Bapak Reja Pahmi Bahreji. Bapak Reja S pakai S bukan J ya. Bahresi. Bahresi ya. Rewel Bapak yang satu ini. Karena memang nama itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Betul. Orang tua memberikan nama itu ya Betul. hati-hati. Perlu dengan banyak pertimbangan itu masih nama. Siap, betul, Jadi kita jangan malu punya nama Yayan Nuryaman, jangan malu. Jangan punya nama honor. Harus pede. Harus pedo, itu orang tua itu ngasih nama tuh dengan sholat malam, Masak macam lah. bubur, beras, Iya, bubur merah, bubur Iya. putih. Coba ya. Jadi misalkan ada yang menyalahkan, oh saya ini gara-gara nama itu mitos. Jangan sekali-kali menyalahkan hari atau nama dan yang lain. Musyrik, haram. Ada teman saya yang seperti itu masalahnya. Waspadalah, waspada. Kejahatan bisa terjadi. Pak Reja, Bapak Reja berasal dari mana Pak? Aduh, namanya kemana-mana. Ada tali nggak tali? Diikat aja diikat tali. Pemanasan saya. Aduh. Cemem. Sorry ya kayak gini.
Saya lupa kalau suka lupa kalau ngobrol kayak gini tuh. Seru saking serunya. Guys, sangat. Bapak mungkin kuliah di itu di Sri Mulat ya, Pak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Pak Reja berasal dari mana, Pak Reja? Dari Indonesia sih. Wah. Kok kayak orang India, Pak? Oh, gitu ya? Iya. Jadi saya kemarin juga saya udah jelasin. Oh, ada Tentang kemarin. saya sebenarnya sih yang lihat video Sebelum Podcast perdana mungkin tahu ya. yang episode pertama. Bapak sering tampil berarti, Pak? Enggak juga sih. Kok baru tahu saya? Emang ada videonya? Bapak kemana aja? Tampil di mana dia? biasa acara panggung, Mas. Oh, kirain di radio, Pak. Gak kelihatan orangnya. Nggak kelihatan dong. Suaranya aja. Jadi apa yang mau tanya saya? Ya, apa ya? Waktunya udah habis belum? Kelas dulu. Pak Reja pertanyaannya mungkin sama dengan rekan-rekan kita yang berdua ini. Tidak beda jauh. Sama Bapak tentang silsilah awal mula. Apa Bisa kesini ya? SMA lulusan tahun Saya SMA lulus tahun 2009. 2009 tuh. SMA mana, Pak? Jalaksana. Wah, Jalaksana. SMA Negeri 1 Jalaksana. Ya, Reja, kali Reja. teman-teman Reja. ada yang satu angkatan Satu dengan angkatan, Pak Reja coy. atau mungkin ada gurunya. Iya. Gurunya, kepala sekolahnya yang mengenali beliau. Iya. Inilah Pak bekas didikan Bapak. Jika kia, Pak. Ya, saya sudah kayak begini. Ya mau gimana ya? Namanya juga hidup. Iya. Bapak nangis aja ya, kenapa ya? Belum makan. Udah Pak, beres. Acara ini kita makan. Tenang Pak, ada yang bayarin. Iya, Siapa? saya. Kamu ya. Saya lulus 2009. 2009. SMA Jalaksana. Dulu kepala sekolahnya ketika lulus Bapak Sumarjo. Mungkin nggak kenal ya? Kenal Pak Sumarjo? Pak Sumarjo, saya Orang nggak kenal, orang. tapi beliau mungkin Iya. kenal saya. Pastilah. Karena Bapak kan di mana-mana. Iya. Saya ada nomor WA saya di tiang-tiang listrik Pak. Iya. Sedot PC. Oh iya. Baru saya mau ngomong. Pak Sumarjo udah pensiun sih sekarang. Udah lama, udah tua. Terus kemudian saya kuliah di Panjang sedih, panjang sedih. Majalengka. Pak yang semangat Pak. Iya, saya sebenarnya semangat sih. Kayak sedih Bapak tuh. Sakit tangan. Aduh. Lain kali Pak, tangannya jangan dibawa Pak. Iya, saya penitipan tangan cuma nggak ada. Lulus tahun 2009, kuliah di Majalengka. Ketika lulus sekolah, saya nggak langsung kuliah sih sebenarnya Mas. Loh, Nggak langsung kuliah saya. lulus SMA nggak langsung kuliah. Agustus. Kabur dulu dari rumah. Kerja Mas. Oh kerja. Saya kira kabur. Saya kerja 3 bulan di gudang Alfamart Cirebon. Udah. Gudang. Jadi naik-naikin barang karena mobil bagian teh. Wow, luar biasa capeknya. Gaji dulu UMR waktu 250.000 itu UMR Cirebon 2009. Sekarang 2020 11 tahun. 12 tahun. Itu 250.000. 250. 750.000. 750. Gaji 750.000. Alhamdulillah. 1 bulan saya sakit 3 kali. Capek. Habis Gak dong. percaya kan? Bapak bisa sakit Pak. Di sini. Mungkin barangkali dari Nah, ini di sini. efek Ini kerja. perjuangannya luar biasa. Itu Bapak sakit kenapa? Ya, Bisa sakit. ini yang jadi bahan pembahasan. Sebenarnya. Naik mas ngebahas lagi. Iya Jo. Kanu eknanya teh guru. Pamanjangkeun dinu apa amat. Apa amat dibawa iklan bro. Jangan didengar apa amatnya. Skip. Royalti lah. Skip. Kalau mau belanja ke warung saya aja. Onomat. Kalau mas. Jadi kerjanya capek Mas. Lumayan Mas masukin barang ke gudang Mas. Tapi kan nggak sendirian. Iya bertiga. Kan setiap ada yang 5 mobil, 1 mobil 3 orang. Kan lumayan Mas. Saya biasa gak kerja capek, baru lulus. Oh, jadi emang ada hubungannya. Badan masih kecil. Ketika kerjanya kerja fisik, Iya. gurunya guru fisik gitu. Bisa jadi sih. Tapi sebenarnya kalau saya masuk kuliah olahraga bukan masalah senang suka main musik. Bukan, karena saya hobinya masak di sini. Hobi masak jadi guru olahraga. Ada yang ngerti nggak sih? Seharusnya Hobi kan jadi masak guru jadi prakarya. guru olahraga. Karena ketika masak ya jangan salah. Oh iya, gimana?
ketika masak itu masak kan ambil papan. Iya. Papan Motong ini apa? bawang. Tumis bawang. Emang berat cabai. papannya ya? Ini. Olahraga itu Ini- biasa suka apa olahraga? Sebenarnya ini banyak filosofinya nih, harus hati-hati. Jadi Ketika ada papan, kita motong tomat, cabai atau bawang itu pakai gerakan. Ini melatih otot. pantesan tangan bapak tadi nggak mau diem. Iya, efek saya dulu sendiri. Dan Efek dari bawang itu. Iya. Jangan itulah sekali-kali Pak ya. Ya, ya, ya. apa namanya kenapa saya masuk olahraga. Oh gitu. Luar biasa Jadi- sekali. Jadi sering gerak. Itu nyambung. Sering gerak. Ya, Dulu di Alfamart Cirebon Pak. Berapa lama kerja di bukan sana? Cirebon. Cirebon saya bilang kan. Tapi Cirebon. Cirebon. Aduh. bener. 3 bulan. Memang sama bapak ini luar biasa. Kata kita diperhatikan. 3 bulan. Harus detail. 3 bulan. Bapak siapa sih? Saya bagiku saya ngapain di sini saya? 3 bulan Pak. 3 bulan. Oh sebentar ya. Sebentar, sebenarnya saya mau diperpanjang kontrak. Tapi saya nggak mau lah. Capek mas. Capek Berat sangat mungkin lumayan ya. lumayan. Bukan saya nggak bersyukur sih sebenarnya capek lah. Takut saya gimana. Saya udah dulu badan kecil saya mas. Sekarang. 3 bulan berhenti bro. Terus setelah Nah ini yang jadi permasalahan sebenarnya. banyak permasalahan. Ketika saya lulus sekolah. Jadi mau ngasih inspirasi, mau ngasih permasalahan ini tadi. Iya. Iya menyangkut di mana namanya. Ya kalau begitu anda ke pegadaian aja. Panas. Ulang. Juri gua sama nih. Si gaji bolot lah. Habis makan sampai saya. Bapak habis makan apa pak? Tadi geprek. Oh pak. Jadi saya nggak diperpanjang karena saya mau daftar polisi mas sebenarnya. Oh cita-cita. Saya pernah ikut tes polisi sebenarnya juga. Kenapa cita-cita? Ya memang pengen jadi polisi dulu. Jadi polisi sebenarnya gini, ketika lulus ini serius ya. Jangan bercanda sama, jangan serius jangan bercanda lah. Anda yang bercanda dari tadi. Ketika lulus saya daftar polisi mas. Polisi waktu dulu masih ada zamannya Polwil, polisi wilayah. Iya. Sekarang belum ada, udah gak ada sekarang. Enggak ada. Gak ada Polwil polisi wilayah. Membawahi Polres Kuningan, Cirebon dan Majalengka dan Kota Cirebon. Dulu 2009. Saya ya, alhamdulillah masuk Pertengahan. tes itu banyak mas. Dia polisi yang mau jadi polisi persiapkan dari sekarang. Mungkin dulu saya kurang persiapan sih mas. Saya nggak latihan apa-apa mas dulu. Non hubungan sama tahan batur. Jadi yang mau jadi tentara polisi ya latihan dari sekarang. Pas 10 apalagi 3 Sempat tahun. Anda mendaftar jadi polisi sempat. Mas. Sempat. Terus bagaimana proses? Apakah Anda langsung ke pusat kemana tuh? Enggak, saya tesnya di Cirebon. Cirebon. Iya, Cirebon saya di Ada saudara yang jadi Cirebon, polisi. bukan Cirebon, Cirebon. Cirebon. Kenapa? Ada saudara yang jadi Jadi polisi. saya mungkin itu saya nggak punya saudara. Oh gitu. Jadi, Akhirnya gagal. Iya, Gagal, terus? nganggur beberapa bulan kerja di Alfamart. 3 bulan karena saya capek mas. Tadi saya jelasin saya sakit 3 kali sebulan. Iya. Terus 3 bulan udah 9 kali mas. kuliah. Oh, 3 kali 3. Nah ini ketika beres kan dari lulus Alfamart bukan lulus Alfamart beres kerja di Alfamart kuliah mas sebelum Kuliah. Siapa saya nggak mau kuliah mas? nggak mau. Nggak mau saya mau sekolah aja sebenarnya. Apa bedanya? Sama ya. Sama. Ya mas saya nggak mau kuliah mas. Pak, obat udah diminum obat. Makanya ini. Gacor gue gacor. Jadi memang ya alhamdulillah sekarang saya jadi guru. Alhamdulillah guru SMA lagi mas. Siapa sih yang mau jadi guru SMA mas? Beda loh. SMA SD sampai SMP. Mohon maaf ya. Saya merendahkan bukan. Yang namanya guru itu Bukan tidak sama aja. pandang Ya, guru maksudnya, ngaji, guru SD, guru mungkin ini pribadi saya kebanggaan Iya. tersendiri aja bukan Iya. membanggakan atau merendahkan nyalin enggak. Mohon maaf sebelumnya. Enggak, ini kebanggaan saya pribadi bangga bisa di Bisa SMA. menjadi bagian, apalagi bagian dari SMA terbaik se-Kuningan Kuningan Timur. Timur. Semanci pasti. Pasti. Ya kembali ke saya yang ditanya mas ya. Mohon maaf, saya mau jawab bukan anda.
Saya kuliah di Majalengka Mas. 5 tahun Mas saya kuliah Mas. Ada yang nanya? Ada yang nanya Pak? Ada yang nanya? Kan kuliah sudah mungkin ya. Oh Bapak kuliah di Majalengka. Kan tadi Emang ada Universitas Majalengka? Tanya kuliah di mana? Di mana? Ya saya sebelum ditanya. Inisiatif. Inisiatif. Nah, tadi mau caranya apa ya? Iya, inisiatifnya sungguh peka berarti ya. Iya, ya saya sudah diam saja karena Anda kan sudah tahu pertanyaannya. Jadi saya sebenarnya ngapain? Saya 5 tahun Mas kuliah Mas. Yang lain 3 tahun setengah, 3 tahun luar Iya. biasa. Kenapa saya 5 tahun? Kenapa? Di sini uniknya saya Mas. Ada Saya juga unik Mas. Yang lain 4 tahun Mas. Saya 5 tahun. Masuk 2010 lulus 2015 Mas. justru unik itu singkat. Ya ini Mas persepsinya salah. Ini pemahamannya kurang. Mas siapa sih? Itu kan siapa? Guys, serius guys. Ini saya mohon maaf sering lihat Sule saya jadi karena saya sambil kerja Mas. Kuliah sambil kerja. Itulah resikonya ketika kuliah sambil kerja. Beda dengan bapak-bapak mas-mas ini kan. Tapi saya juga kerja, Pak. Saya juga kerja. Iya, artinya kan beda. Saya juga kerja Mas. Ini kan kerja di tempat ibaratnya di situ kan. Enggak, Bapak kemana? Jadi marbot. Saya kan sambil ngajar. Marbot tuh cuma bagian dari tempat hidup aja bagiannya Mas. Iya, tapi kan posisinya kan dekat lah. Iya. Saya kan jauh Mas dari Kuningan ke Majalengka 1 jam setengah. Mas. Kerjanya di Kuningan. Kerja di Kuningan, kuliahnya di Kuliah Majalengka. di Majalengka. Bayangkan oleh Bapak bagaimana perjuangan sampai Malas saya ngebayangin. ada. Malas saya, beban hidup saya aja udah malas kok. Saya udah tahu kok Mas. Bercanda. Terus ini jadi guru gimana? Jadi guru nih? Saya sebenarnya mengajar pertama bukan di sini sih sebenarnya. Iya. Pertama itu saya ditawar oleh teman ketika saya masih jadi sales tapi sudah lulus kuliah. Saya tawar jadi guru di UMI Madrasah Ibtidaiyah. Kuningan? Tahun 2016 di Kuningan. Tepatnya Desa Kelapa Gunung, Kecamatan Keramat Mulia. Ya maulah saya mengembangkan ilmu yang saya dapat ketika kuliah. Tapi kenapa ingin jadi guru? Nah, ingin jadi guru karena disuruh orang tua. Sama ya. Sama berarti. Di orang tua karena orang tua bilang atuh jadi anak mau jadi guru. Sebenarnya saya nggak mau jadi guru sih seperti dulu dari dulu juga Mas. Berarti dari keluarga bapak yang jadi guru cuman Anda. Iya. Ibu Keinginan orang tua. saya juga baru sekarang sih jadi guru juga udah tua sih. Maksudnya nggak dari muda tuh gitu. Iya. Gitu. Jadi dari orang tua berhubung saya hobi tadi hobi masak ya. Jadi sambil ngambil olahraga gitu. Iya. Iya. Jadi Luar biasa. Jadi Luar biasa. mengaplikasikan hobi masak dengan olahraga itu sangat yang Filosofinya luar biasa ya. Luar biasa. Wah. saya Memang unik, orang ini unik Pak. Iya. Tangannya aja bisa nyelip, nyelip sendiri. saya juga bingung kenapa Iya. saya begini gitu. Pak, sekarang di SMA Ciawi Gebang Pak, Bapak sebagai guru ya. Iya. Aduh, itu sungguh anugerah dari Allah Pak. Bisa mengajar di SMA yang termasuk favorit se-Kuningan Timur dan sudah mencetak banyak alumni yang Bapak jangan unggul, alumni yang unggul bisa dikatakan alumni yang luar biasa sukses. Apa kesan Bapak menjadi seorang pengajar di SMA Ciawi Pak? Pengajar ya? Iya, Bapak ngantuk Pak. Saya ngantuk sebenarnya saya itu ya ini tugas lah. Saya akan laksanakan. Ya suka dukanya banyak sih. Banyak sukanya sih daripada Iya. daripada dukanya sih sebenarnya dari guru itu. Karena Anda pandai bersyukur. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi. Makanya saya itu orang sebenarnya gini, saya gak sirik sama orang lain insya Allah. Saya belum pernah menjatuhkan orang lain atau melaporkan apa yang di luar, misalnya ada pekerjaan yang dilakukan oleh orang itu yang seharusnya dilakukan, saya tidak pernah lapor inilah itu enggak. Insya Allah saya mah yang penting saya niatnya yang mengajar, terlepas dia teman-teman yang lain itu urusan dialah. Iya. Tugas dengan fokus dengan tugas orang tua. Saya tupoksi aja lah, tupoksi. Saya mengajar dan saya mengajar juga bukan karena
takut karena siapa-siapa sih. Saya takut karena saya digaji gitu. Mas. Tapi ini masalah tentang tadi gaji gitu ya. Kadang-kadang orang tua terutama kadang-kadang khawatir anaknya menjadi guru. Katanya kan guru tuh kesejahteraannya gimana atau gimana. Ini bagaimana? Apakah betul tidak seperti itu? Masalah kesejahteraan kalau menurut saya kurang tepat sih. Kurang tepat. Bisa diikuti kalau misalnya. Jadi kan sudah dibilang tadi di awal Iya. masalah materi, jangankan seorang guru, Iya. seorang pengangguran pun. Jadi bahkan, gini, intinya kalau saya pribadi ya jalani ya apapun nikmati, profesinya Pak. Iya. ya, syukuri itu. Kalau saya Passion. Ini Pak, ini untuk bersama ya, untuk rekan-rekan bertiga lah, bukan pertanyaan yang khusus untuk siapa gitu. Pendidikan sekarang mengalami dilema Pak, dengan adanya kasus betul-betul Mas. wabah Ini saya udah. COVID-19. Saya udah Pak. dong. Udah Pak. Udah. Dicukupkan. Cukup ya. Dicukupkan. Saya ngantuk denger ya Pak. Padahal saya masih banyak nih yang udah. Ya, kita diskusi aja bareng Pak bertiga biar lebih akrab, biar lebih wawasan tuh masuk dari manapun Betul, gitu. betul. Setuju. Kalau ke Bapak aja ya monoton dong. Kecuali punya artis. Nanti kalau misalkan saya butuh motor pasti Oh, iya. Bapak kan punya sampingan. Sampingan dong. Siapapun yang butuh motor, apapun mereknya hubungi Pak Reja. Ada nomor WA-nya di sini. Ada di sini. IG-nya di sini. Satu nih. Oke, diedit deh. Oke, lanjut apa? Pendidikan apa ini? Pendidikan. Pendidikan kita kan sekarang Dilema. mengalami dilema Pandemi dengan sekarang adanya ya. pandemi COVID-19. Itu kan bukan hanya di negara kita. Iya. Dunia Sudah kan? mendunia dan Iya. awal terjadinya di Cina. Wah, itu tidak menyangka dari Cina bakal nyampe ke Indonesia. Siapa yang bakal menyangka bahkan virus yang sejauh itu bisa nyampe ke sini? Dengan cara apa kita nggak tahu penyampaiannya ke negara kita. Cuma yang saya akan tanyakan adalah dunia pendidikan. Anda sebagai guru sudah mulai dari awal Maret, pertengahan Maret ya, Iya. kita mengalami libur sekolah dengan perintah dari Kemendikbud dan gugus tugas. Libur dalam artian tetap muka ya. Libur dalam artian tetap muka. Tetap muka dalam artian Libur tidak tatap muka. Oh, libur tetap muka. Ya intinya libur sekolah, tidak ada kegiatan Di siswa datang atau guru datang ke sekolah. Kita belajar tetap dan guru pun tetap mengajar. Cuman dengan metode yang berbeda, metode memanfaatkan jaringan internet daring Pak ya, Iya. online. Wah luar biasa Pak. Duh, kasihan nggak sih Pak? Sama Nanya ke siapa? siswa? Hah? Nanya ke siapa? Ya siapa aja. Takutnya bareng. Ya ngomong bareng nggak apa-apa Pak. Saya jadiin obade aja Pak, nggak apa-apa. paling nanti saling ini ya. Oh, badai. Iya, Saling mengkoreksi saja nanti. kita kan nanya kepada guru-guru ini Ya, kan ya, guru ya, semua. ya, Jadi saya pertanyaannya ya untuk semua. Betul ya, Siapa tadi- aja yang mau jawab gitu terserah. Tadi tentang- Cuman yang saya khawatirkan sebagai Ini mau jawab masih kita dari tadi tanya baik. Silakan Pak jawab Pak. Ya tadi tentang COVID ini emang kita dilematis dalam artian kita itu seperti yang saya jelaskan kemarin kekurangan infrastruktur pada ya dalam artian ini kan yang dipaksakan untuk pembelajaran online. Sedangkan kalau pembelajaran online kita harus mempersiapkan kuotanya, mempersiapkan bahan ajarnya dan itu 180 derajat terbalik dibandingkan dengan pembelajaran yang kita lakukan Iya. dengan tatap muka. Iya, tapi bagaimanapun kita harus tetap ikuti apa yang pemerintah sarankan, anjurkan, karena pemerintah juga niatnya mungkin baik, itu demi menjaga keamanan kita, Ya, keamanan betul, dari betul, terjangkitnya betul, pandemi. Ya. Ya, kita sebagai muslim Pak ya, ambil hikmahnya aja dari kejadian ini. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan bagi Bapak selama libur panjang. Libur dalam artian tidak bertatap muka dengan siswa Pak. Bagaimana itu Pak? Oh, mau ngantuk ya? Pak, bangun. Udah ya. Udah, ini mau closing. Yang siapa yang dijawabnya nih? Itu silakan Pak Reza jawab. Masalah pendidikan pandemi ini. Iya, pandemi di dunia pendidikan Pak. Kau bener dilema sih Mas. Iya. Jadi tapi hikmahnya ada juga sih. Ada kemana? Nah itu Tengah Pak. pandemi ini hikmahnya. Iya. Hikmahnya apa?
Saya bisa naik gaji. Wah, ini saya kira nggak Terselubung. gajian ya. Saya kira Enggak, gajian, Pak. bercanda. Yang adik lagi nih. Kita tahu media pembelajaran selain yang kita tahu bersama WA ya, offline. Ternyata banyak Mas. Media pembelajaran yang saya pribadi tahu gitu ya sekarang dari dampaknya WFH ini. Ya, dari mungkin dampaknya orang daring lain ini. ada yang tahu duluan mungkin ya. Mungkin ini saya pribadi, saya bicara. Iya. Mungkin yang lain juga sama, anak-anak juga mungkin sama. Ada banyak lah media ternyata banyak juga. Ini itu hikmahnya, ada positifnya ada. Ada Yang negatifnya mungkin ya tidak, kita tahu bersama lah, banyak korban juga, kemudian Iya. kita segala sesuatu terbatas, dibatasi gitu. Iya. Ya mau gimana lagi ya, Iya. kita harus hadapi. Harus hadapi dan memang harus ikuti aturan harus pemerintah ikuti, ya, Pak. iya. Sebetulnya ini bagian dari apa ya, gambaran kita di masa Ngomong-ngomong. depan. Ini nanti Kiba ya, gambaran kita di masa depan ya, bahwa sebetulnya dengan adanya COVID ini kita dipush untuk bagaimana mempelajari tentang pembelajaran daring. Karena kan kalau kita tidak ada peristiwa ini, mungkin guru-guru ya masih enjoy saja dengan Iya. tradisional, mungkin pakai whiteboard dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya COVID ini, kita dipaksa dan terpaksa untuk bisa mempelajari. Siswa pun demikian. Iya betul. Pada dasarnya hikmah daripada kejadian ini, karena di setiap peristiwa pasti ada hikmah. Ya. Kita tahu ya, saya tadi setuju dengan Pak Aceng ya, bahwasannya hikmah dari kejadian ini adalah kita mengetahui media pembelajaran yang lain selain media yang digunakan kita saat ini ya. WA ya, Pak ya. Ya, misalnya kita saat ini menggunakan Classroom dan lain sebagainya. Dulu kita hanya menggunakan media-media yang konvensional. Iya. Ya, bahkan cenderung jadul. Iya. Nah, itu mungkin itu hikmahnya. Jadi kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan zaman. Cekal bahasa Sundana mengindung ka waktu mi bapak zaman tumpah-tumpah pindah cai pindah tampil. Wah, luar biasa, Pak. Nah, itu. Wawasan bahasa Anda dan kata-kata yang tentu Biasa saja. cocok Anda. Tapi emang Ada satu tambahan dari saya, mungkin hikmah dari pandemi ini. Iya. Ada keluhan dari beberapa orang tua siswa dengan merasa bahwa anaknya itu sebaiknya belajar di sekolah aja. Di Banyak, rumah Mas. itu saya Banyak Mas kayak gitu. pusing ngajarinya, capek ngajarinya. Benar. Itu salah satu keluhan dari Iya, banyak. beberapa orang tua siswa. Benar. Dan ini hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil. Bapak, Ibu guru kadang-kala kan dianggap sebelah mata, Pak ya. iya. Anda aja sebagai orang tua siswa gitu ya, mengajar anak Anda satu orang, capeknya minta ampun, Iya, apalagi guru ya. pusingnya minta ampun. Guru di sekolah itu ribuan siswanya dan bukan anak dia lagi. Iya. Itu sungguh luar biasa. Iya. Di sini hikmah berarti benar peranan seorang guru itu penting. Makanya ada tunjangan guru yang namanya sertifikasi ketika TPG. sudah PNS. Iya. Ketika sudah PNS itu ya, saya anggap Ya. itu pantas, tunjangan Iya. yang pantas, karena saya juga bukan seorang guru lah, tapi saya Ada di lingkungan. di lingkungan pendidik. Nah, menambahkan ya Mas ya. Jadi sebetulnya tentang pendidikan ini ya, kita emang mindset kita terlalu berpikir bahwa pendidikan Ini bapak nggak ganti ini lagi. ini nih dari poros. lagi kode ini. Pak, pancu aja yuk Pak. Pendidikan ini kita terlalu bermindset di sekolah ya, padahal sebenarnya pendidikan itu maha luas. Pendidikan itu proses memanusiakan manusia kalau dalam definisinya. Jadi sebetulnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Justru kalau kita pendidikan hanya berpacuan di sekolah, sebetulnya tidak modern. Apalagi sekarang di negara-negara maju, di Amerika, di Inggris, di Finlandia, homeschooling itu menjadi hal yang biasa. Dan ingat ya, kalau dalam agama keluarga tuh madrasatul ula. Jadi dalam artian sekolah pertama itu keluarga sebetulnya. Ketika keluarga terlalu mengandalkan seorang guru, berarti mana fungsi dan peran keluarga di sana. Jadi sebetulnya dengan ini seperti ya, hikmahnya bahwa kita harus memahami bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Kita belajar bisa di mana saja, bisa di lingkungan rumah, di lingkungan terdekat. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kitanya hanya bermindset bahwa pendidikan itu hanya di sekolah, ya kita tidak akan mengalami kemajuan yang begitu besar karena keluarga juga berperan, lingkungan pertemanan berperan. Makanya komprehensif pendidikan itu tidak hanya antara guru, siswa dan kelas. Itu
sangat pemikiran yang sangat pendek sekali kalau menganggap pendidikan itu hanya sekolah. Itulah peran penting seorang guru ya, bisa mendidik anak berbagai macam karakter ya Pak. Iya, saya tambah sedikit ya. Pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah. Iya. Dari sekolah. Peran orang tua pun kalau menurut saya penting. Untuk menunjang si anaknya bisa berkepribadian baik. Bisa membantu anaknya menjadi orang lebih berguna. Karena di sekolah mungkin jamnya tidak sebanyak di rumah. Dan pengawasan pun tidak selama kita ada guru di sekolah. Di rumah lebih lama kalau menurut saya pengawasan orang tua. Sekarang kita kalau ngajar di kelas paling lama 3 jam. Itu beda-beda guru. Persis 3 jam sama semua. Paling pulang jam 4. Sekarang di rumah kalau hitung dari jam 5 sampai pagi itu berapa jam? Lebih lama di rumah sebenarnya. Dan emosional juga pendekatan mungkin berbeda orang tua dengan guru. Kalau guru mungkin tidak sebebas orang tua ketika anaknya itu melakukan kesalahan atau kehilapan. Kalau kita masih berpikir ulang, karena kita selaku pendidik tidak mungkin seenaknya Ya zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya Pak ya. Iya, sekarang anak-anak sekarang kalau menurut saya luar biasa. Biarpun ini tantangan kalau menurut saya buat saya gitu. Tapi memang apa daya ini zaman seperti ini. Betul. Zaman seperti ini ya kita harus bisa aja lah. Ya, harus melewati yang gitu aja. Betul. Jadi harus memakai beberapa macam metode dan trik mungkin Pak ya. Gitu. Iya, makanya guru itu bro. Bener, gini. Jangan melupakan jasa seorang guru. Betul. Bagi yang bahkan nonton, guru-guru maaf, bukan saya ingin dihargai atau dimanapun, jangan. Tapi sekali lagi jangan sampai melupakan jasa seorang guru. Betul. Sekecil apapun, biarpun dia ngajar kasarnya, mohon maaf. Betul. Tapi setidaknya dia pernah ngasih ilmu yang tidak bisa kamu rasakan padahal ada di diri kamu. Dan itu dari seorang guru. Pak Presiden tidak mungkin jadi presiden kalau tidak ada guru. Betul. Ya, saya di sini berempat tidak mungkin duduk di sini, tidak mungkin bisa ngomong, bisa ngitung, bisa dari guru segala macam. Itu karena berkat dari guru. Orang tua saya mohon maaf tidak mungkin bisa mengajarkan saya ngitung dari yang tidak bisa sampai bisa, maca segala macam, ngaji segala macam. Karena itulah ada guru. Ya, jadi tolong. Kadang-kadang gini, kenapa saya bilang kayak gini? Kadang-kadang ketika saya di luar, saya tahu itu murid saya, tapi dia tahu itu saya gitu. Kadang tidak, bukan saya ingin dihargai. Kalau saya, guru lupa sama siswa murid, maklum karena siswa banyak. Kalau saya, kadang-kadang saya juga kerja tahu itu saya. Jadi udah mungkin ada kontak gitu, tapi kadang-kadang seolah dia tidak tahu. Mungkin ya kelupaan lah kalau ya jadi saya positifnya gitu, mungkin kadang-kadang kelupaan, mungkin malu. Tapi sekali lagi diperhatikan anak zaman sekarang itu mungkin cara beretika, bersikap kepada orang yang lebih tua atau lebih muda itu kurang penerapannya. Intinya apakah ini memang faktor zaman atau memang kurang didikan atau memang tidak tahu tata krama? Seharusnya ketika ada siswa melihat guru dimanapun sama siapapun itu gurunya, ya tanamkan etika yang benar, yang sopan. Bagaimana sih cara menyapa seorang guru? Ya, jangan istilahnya ketika ada guru Anda cuma lewat aja tanpa senyum, tanpa menyapa. Gitu. Jangan sopan ke guru ketika dia sedang mengajar. Jangan senyum sama guru ketika dia guru kita ketika di sekolah dan kita waktu sekolah. Ketika kita lulus kalau ketemu ya biasa aja. Asal jangan senyum sendiri. Jangan senyum sendiri orang bilang artinya. Terus gini Mas, yang saya alami ini serius nih, saya ngomong serius ya. Maaf saya sebelum closing ya. Semua perkataan dari kita berempat hanya guyonan semata. Ya jangan, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Ini hanya sebatas sharing.
hanya sebatas tukar pikiran. Mohon maaf sebelumnya untuk siapapun yang nonton. Ya. Ini video tidak ditujukan untuk salah satu pihak atau pihak manapun, tidak bertujuan. Kami hanya di sini bertujuan untuk Aspirasi. inilah Ini apa ya? kami kedekatan Ya, kami, ini sharing bagaimana kita. cara itu. Yang ada di pemikiran kita sharing, ngobrol segala macam. Lanjut ya, karena yang saya alami ini yang serius. Pak Aceng, Pak ya, Pak Om ya. Silakan. Maaf Pak, hilang Pak. Curhat dong. Enggak, ini benar bisa barangkali ada siswa yang nonton juga kan. Ya, orang tua siswa ya. Orang tua sih bahkan siswanya. Buat kalian, Dengar nih baik-baik pesan guru kalian. kalau ada guru mau dia ngajar kamu di sekolahnya, mau dia tidak ngajar, ketika harus misalnya disalami ya salam, ketika harus senyum ya senyum. Iya. Jangan sampai saya pernah kejadian gini, ini disalam, saya enggak, ini salam, saya bingung kenapa. Oh mungkin saya nggak ngajar dia. Jadi jangan sampai, gimana sih bahasa yang baik yang enak? Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih Jadi, sama guru yang tata krama, sopan santun sebagai siswa ataupun kita juga sebagai guru, sebagai manusia pada umumnya, kita harus saling menghormati dan menghargai. apalagi itu guru. Kita hormat kepada orang yang lebih tua umurnya Ya, dari kita. pertama Dan kita itu. lebih menghargai kepada orang yang umurnya ada di bawah kita. Iya. Kita tidak menyamaratakan dengan kita sendiri, karena kan setiap usia pasti punya pengalamannya masing-masing. Iya. Yang namanya orang tua, tetap orang tua lebih dari kita, harus kita junjung tinggi, sopan santun, harus jangan sama guru aja, sama siapapun. Apalagi sama orang yang rendah umurnya dari kita, jangan seenaknya. Enggak. Kita tetap menghargai. Karena apapun yang namanya, ingat pepatah Mas nih. Iya pepatah ya. Pepatah dari kakek saya, teman adalah modal. Jadi ketika kita pengen punya banyak modal, perbanyak teman. Dengan cara apa? Tanamkan etika sopan santun dengan apa yang telah kita pelajari. Pinjam uang juga bisa. Hah? Buat pinjam uang juga. Bisa. Oh bisa. Teman saya mas, banyak teman. Oh. Tujuannya saya tahu. Sopan santun ya. Banyak temennya banyak. Tujuannya ternyata saya tahu sekarang. Iya. Luar biasa. Makanya dia dekat sama siapa aja. Iya, ada teman saya lagi. Jadi, Saya bisa tidak akan minjem sebut duit sama namanya siapa ya. aja. Enggak, saya tidak akan sebut namanya, mungkin ya. Nanti juga tahu sendiri. Baik lagi ke tadi ya, Pak Aceh. Terima kasih. Jangan sampai karena saya ngajar, terus hanya saya yang Iya. tegur. Iya. Ini karena nggak ngajar enggak. Iya, Tegur. betul. Jangan seperti itu. Ini guru juga. Iya, pada ini Ya. seperti itu. Karena apa? Saya alhamdulillah pribadi dulu ketika sekolah ya alhamdulillah, mau yang ngajar saya nggak ngajar saya, ketika ketemu ya saya salam. Iya, percaya. Karena menurut saya, percaya, menurut Pak. saya gitu. Percaya. Karena ketika ada sebab ada akibat. Bapak sekarang menjadi seorang guru. Oke. Mungkin dulu di Bapak itu kan sopan santun dipakai apa ya? Oke. Sekian dan terima kasih Itu saja. pada semua rekan-rekan yang sudi kiranya Mohon maaf. menonton. Ya. Mohon maaf sekali lagi Apabila ada lahir kata-kata batin yang- apabila ada kurang yang berkenan dari kita semua, bukan tujuan untuk apapun, tidak ada sama sekali. Kita dengan bersih hati, insya Allah inilah tujuan kami sharing. Kami adalah satu teman bersama kita. Intinya kita harus tetap bersyukur. Kesimpulan dari teman-teman kita ya, kita harus tetap bersyukur. Betul. Sopan santun, etika harus tetap dijaga, saling menghormati, saling menghargai. Terus perjuangan dan doa memang dibutuhkan. Jangan cepat mengeluh, karena itu mungkin proses perjuangan kalian. Betul. Selamat dan sukses buat kalian, bro. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.